Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube KMA. Nah, buat yang belum tahu nih apa itu KMA, KMA adalah singkatan dari Keluarga Mahasiswa Akuntansi atau yang biasa kita kenal dengan Himpunan Mahasiswa Departemen S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Nah, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Erneta Aisyah, tapi saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Alvito. Saya dari akuntansi angkatan 2020. Nah, Scholar Talks di sini akan membahas seputar Jarum Beasiswa Plus. Nah, kita di sini sudah kedatangan narasumber yang super keren. Siapa dia? Halo semuanya, perkenalkan saya Arvina Angelina, saya dari Akuntansi Undip angkatan 2018. Dan saat ini saya sebagai penerima Jarum Beasiswa Plus tahun 2020-2021. Halo Kak Hervin, gimana nih kabarnya? Puji Tuhan sehat. Nah gimana nih Vito sama Neta kabarnya? Kita baik, Kak. Alhamdulillah sehat-sehat aja nih Kak. Nah sebelumnya aku sama Vito mau mengucapkan banyak terima kasih nih ke Kak Hervin karena sudah meluangkan waktunya untuk Scholar Talk kita kali ini yang membahas seputar Jarum Beasiswa Plus. Nah gimana kalau kita langsung masuk ke pertanyaannya aja nih Kak? Boleh banget nih Neta, yuk. Oke, pertanyaan pertama, Kak Hervin tahu info beasiswa ini dari mana sih? Oke, nah jadi info beasiswa ini sendiri sebenarnya udah banyak banget ya yang membagikan. Salah satunya juga KMA udah selalu aktif setiap tahunnya untuk membagikan informasi seputar Jarum Beasiswa Plus. Nah, untuk informasi Jarum Beasiswa Plus sendiri sebenarnya sudah diberitahukan kepada setiap universitas. Tapi teman-teman boleh mengaksesnya di Instagram Jarum Beasiswa Plus. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung nih atau masih banyak pertanyaan atau pasti pengen tahu nih info-info apa aja nih yang ada di Jarum, itu boleh banget langsung di search atau ditemukan di Instagram Jarum Beasiswa Plus atau boleh nanya ke narahubung di universitas atau himpunan masing-masing. Untuk Kak Ervin, kenapa sih mau daftar ke beasiswa ini? Oke, nah sama seperti teman-teman ya pejuang beasiswa lainnya, di sini aku juga berharap bisa mendaftar dan mendapat kesempatan di Jarum Beasiswa Plus yang pertama karena ada bantuan finansial. Jadi Jarum Beasiswa Plus selalu memberikan bantuan finansial setiap bulannya. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan soft skill yang mungkin enggak diperoleh nih dari beasiswa-beasiswa di tempat lain. Nah, jadi pelatihan soft skill di sini mungkin teman-teman tahu diantaranya ada public speaking, kemampuan berpikir kritis, dan masih banyak pelatihan soft skill lainnya. Dan kemudian yang tentu saja nggak kalah penting itu relasi. Teman-teman itu akan bergabung dengan teman-teman Best One di seluruh Indonesia. Itu mungkin sekitar 500 orang. Nah, teman-teman akan berkenalan nih dari Sabang sampai Merauke, penerima-penerima Jarum Beasiswa Plus lainnya. Jadi relasi dan juga keuntungan-keuntungan itu sangat penting sih. Wah, banyak banget ya benefit yang dapat kita dapatkan dengan bergabung menjadi Best One Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, syarat-syarat buat daftar beasiswa ini apa aja sih? Oke, nah ini pertanyaan paling banyak ya yang sebenarnya ditanyakan. Nah, jadi yang pertama teman-teman pastikan kalau teman-teman masih duduk dan aktif sebagai mahasiswa di semester 4. Nah, jadi untuk adik-adik tingkat nih yang masih semester 2, jangan dulu mendaftar ya, tahan dulu daftar di tahun depan. Dan kemudian setelah teman-teman pastikan teman-teman duduk di semester 4, pastikan juga IPK teman-teman itu tidak kurang atau lebih dari 3,2. Dan juga teman-teman harus bisa mempertahankan IPK 3,2 ini sampai akhir semester 4. Sebenarnya cukup mudah ya untuk persyaratan IPK ini. Karena teman-teman aku yakin sih teman-teman pasti hebat-hebat banget nih IPK-nya. Kemudian yang selanjutnya pastikan teman-teman itu bergabung di organisasi atau aktif berorganisasi di kampus maupun di luar kampus. Nah, kenapa? Karena Jarum Beasiswa Plus sendiri bukan hanya mementingkan atau bukan hanya melihat akademik teman-teman ya, apakah teman-teman pintar atau enggak, tapi Jarum Beasiswa Plus juga melihat apakah teman-teman itu aktif dan peduli nih sama lingkungan kampus dan luar kampus teman-teman. Dan kemudian yang terakhir itu adalah teman-teman pastikan teman-teman itu belum terikat dengan beasiswa lain. Dan yang gak kalah penting tapi ini gak masuk syarat ya, itu adalah teman-teman pastikan teman-teman udah siap dan sedia untuk bergabung menjadi beasiswa Jarum selanjutnya. Oke, terus gimana sih Kak Ervin melalui tahap seleksi berkas gitu sebelum menjadi penerima beasiswa Jarum Plus ini? Oke, nah jadi
Untuk tahapan seleksi sendiri sebenarnya ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu seleksi berkas, terus kemudian yang selanjutnya itu adalah seleksi tulis, kemudian yang terakhir itu nanti ada tahap wawancara. Nah untuk seleksi berkas sendiri sebenarnya nggak ada yang sulit ya. Nah kompetensi ini datangnya dari teman-teman. Makanya aku bilang selalu teman-teman untuk aktif berorganisasi, untuk aktif terlibat di kepanitiaan atau kegiatan relawan lainnya. Itu akan mendukung CV atau mendukung riwayat teman-teman nih. Nah kemudian selanjutnya isikan berkas atau administrasi teman-teman itu dengan benar dan tepat gitu. Jadi nanti akan banyak sekali sih seputar pertanyaan-pertanyaan apakah ketertarikan teman-teman itu di bidang seni atau di bidang akademik dan lainnya. Kemudian apa sih alasan teman-teman mendaftar? Nah, aku sangat berharap teman-teman jujur menuliskan semua jawaban itu. Jadi ketika teman-teman ditanya, kenapa sih teman-teman mendaftar gitu, teman-teman harus jujur menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian untuk tahap tes tulis, ada tahap tes tulis, itu teman-teman akan dihadapkan dengan pertanyaan seperti SBM ya, mungkin teman-teman ada banyak pertanyaan numerik, terus verbal, terus juga pengetahuan-pengetahuan umum. Dan kemudian yang terakhir itu ada namanya di tes tulis itu tes kepribadian. Itu akan melihat bagaimana kepribadian teman-teman. Nah untuk tes tulis ini nggak ada tips and trick, karena pastikan teman-teman sendiri paham apa yang teman-teman kerjakan dan isikan dengan sebenar-benarnya. Dan yang terakhir tahap wawancara, wah udah pasti udah tahu dong. Ini akan menguji atau menilai kembali nih gimana diri teman-teman. Dan untuk tahap wawancara, pastikan teman-teman konsisten dengan apa yang udah teman-teman tuliskan di tahap seleksi berkas. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang nih, saya suka membantu orang lain gitu. Bantu orang lain kenapa? Bantu orang lain karena itu kepuasan. Teman-teman harus konsisten menjawab seperti itu. Karena teman-teman atau wawancara dari sana itu akan melihat berkasnya teman-teman. Apakah teman-teman itu konsisten menjawab sesuai dengan apa yang berkas teman-teman. Nah jadi untuk keseluruhan tahap, saran dari aku tuh teman-teman tetap jujur dan konsisten. Dan jangan lupa untuk selalu teliti. Jangan sampai teman-teman udah menuliskan di berkas nih, misalnya teman-teman juara 1 lomba basket misalnya ya, tapi teman-teman lupa melampirkan sertifikat atau lupa melampirkan surat keterangan pendukung. Jadi pastikan teman-teman itu jujur, konsisten, dan teliti untuk semua tahap yang akan dilalui nantinya. Oke, jadi teman-teman perlu diingat kita perlu jujur, teliti, dan konsisten dalam tahap seleksi berkas ini. Nah sekalian aja nih Kak, boleh banget nih dibagiin ke teman-teman semua gimana sih tips and trick buat dapet beasiswa ini? Oke, tips and trick ya, ini banyak banget ya. Tapi sebenarnya tips and trick seperti apa sih yang kalian pengen? Nah mungkin di sini aku nggak bisa memberikan tips and trick secara teknis ya teman-teman. Mungkin aku nggak bisa bilang Neta ngomongnya harus seperti ini, atau Vito nanti jawabnya seperti itu, tuh nggak bisa. Yang bisa aku berikan di sini adalah teman-teman kenali dulu Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswa seperti apa sih. Ini berlaku juga untuk beasiswa lainnya ya. Jadi teman-teman kenali, oh misalnya Jarum Beasiswa Plus ini adalah beasiswa yang mencari pemimpin-pemimpin masa depan gitu. Mungkin ada juga beasiswa lain yang mencari mungkin atlet-atlet profesional gitu kan. Nah untuk Jarum Beasiswa Plus dia adalah beasiswa yang mencari pemimpin-pemimpin di masa depan. Jadi pastikan teman-teman dalam setiap seleksi itu menonjolkan sisi kepemimpinan teman-teman gitu. Misalnya di berkas teman-teman lampirkan, misalnya teman-teman pernah jadi ketua panitia, atau teman-teman pernah menjadi koordinator dalam suatu kegiatan, atau teman-teman pernah menduduki posisi-posisi penting atau strategis ya di sekolah teman-teman atau di kampus teman-teman gitu. Jadi itu yang teman-teman lampirkan. Nah kemudian selanjutnya di tahap nanti seleksi tulis, ketika teman-teman lanjut ke tahap wawancara itu nanti teman-teman akan disuruh untuk bikin esai. Nah jadi di esai ini kalau dulu aku ya teman-teman itu disuruh untuk menuliskan masalah yang aku ingat gitu kan. Nah teman-teman jangan fokus sama masalahnya, tapi fokus bagaimana teman-teman itu bisa memimpin diri teman-teman untuk melalui masalah itu. Itu begitu juga untuk topik-topik lainnya. Jadi teman-teman harus tonjolkan bahwa teman-teman itu adalah seorang pemimpin minimal bagi diri teman-teman sendiri. Jadi kalau teman-teman bilang, aduh aku nggak pernah nih jadi ketua, aku nggak pernah nih jadi koor, aku nggak pernah terpilih jadi kabid, jangan sedih, karena teman-teman itu adalah pemimpin minimal bagi diri teman-teman sendiri. Dan untuk tahap wawancara nanti juga seperti itu. Ketika ditanya apa sih yang udah pernah teman-teman lakukan? Nah, pertanyaan ini kalau sering nih, apa aja sih yang pernah teman-teman lakukan di kampus misalnya, atau selama teman-teman jadi mahasiswa apa aja sih yang pernah teman-teman lakukan? Nah, teman-teman silahkan menonjolkan sisi kepemimpinan teman-teman. Misalnya
saya pernah bertanggung jawab sebagai PIC dari Scholar Talk misalnya ya, nanti Neta sama Vito atau mungkin teman-teman lain, saya pernah diberikan amanah untuk memegang tanggung jawab sebagai ketua panitia ini gitu. Jadi teman-teman tonjolkan sisi kepemimpinan teman-teman. Tapi jangan lupa untuk Jarum Beasiswa Plus sendiri itu fokus kepada perkembangan Indonesia ke depannya. Jadi mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan untuk Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa untuk setiap jawaban teman-teman itu menunjukkan bahwa teman-teman itu peduli sama Indonesia. Misalnya saya belajar ini karena saya pengen Indonesia suatu hari nanti bisa seperti ini. Atau teman-teman bisa bilang, misalnya teman-teman nih dari KMA ya, teman dari KMA, teman bilang saya aktif di himpunan karena saya ingin membantu teman-teman saya untuk bisa memperoleh informasi-informasi yang benar, karena saat ini saya melihat Indonesia masih rentan nih dengan isu hoax gitu, atau dengan isu yang tidak benar gitu. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang bingung ya, kayak sebenarnya apa yang saya lakukan ini nggak relate. Mungkin saya aktif di bidang seni, saya aktif di bidang olahraga, tapi teman-teman masih bisa menonjolkan bahwa apa yang teman-teman lakukan itu adalah demi kemajuan Indonesia. Apa yang mungkin Indonesia saat ini belum punya, apa yang mungkin saat ini Indonesia masih belum banyak, itu tuh aku yakin ada di diri teman-teman, dan teman-teman aku yakin punya kerinduan untuk membawa Indonesia yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya nih apa tips and trick, teman-teman yang pertama itu tonjolkan sisi kepemimpinan teman-teman. Apapun itu ya, mau teman-teman bilang saya bisa mengatasi masalah, saya bisa berdamai dengan konflik, atau saya bisa memimpin, atau saya bisa bertanggung jawab. Kemudian yang kedua itu berikan jawaban-jawaban yang mengarah kepada Indonesia ke depannya. Begitu. Oke, nah setelah tadi melewati seleksi berkas yang panjang dan akhirnya menjadi penerima Jarum Beasiswa Plus, kegiatan apa aja sih Kak yang ada di Jarum Beasiswa Plus? Oke, nah jadi kalau misalnya kalian denger ya, teman-teman Beaswan tuh sering banget latihan soft skill, dan juga banyak banget ya, mungkin teman-teman tuh udah banyak yang follow kakak Beaswan ya. Wah, ini ada pelatihan apa nih? Wah, ini kok ngumpul terus. Jadi Jarum Beasiswa Plus ini merupakan salah satu beasiswa yang penerimanya tuh sering banget ngumpul. Ngumpulnya ngapain? Bukan ngobrol-ngobrol doang loh. Ada 3 kegiatan utama yang sangat wajib untuk diikuti sama teman-teman Beaswan. Nah, selain yang pertama ini emang diwajibin ya sama Jarumnya, yang kedua teman-teman gak mungkin dong mau ketinggalan sama pelatihan-pelatihannya. Yang paling pertama dan seharusnya itu aku kemarin rasain, tapi kemarin gak rasain karena berhubung lagi kondisi pandemi, itu adalah karakter building. Nah, di karakter building ini itu teman-teman itu akan ditempatkan pada situasi di mana karakter teman-teman terbentuk. Nah, kalau misalnya aku lihat ya dari kakak sebelumnya, itu tuh teman-teman Beaswan itu ditempatkan di alam liar, di hutan, dan kemudian teman-teman silahkan untuk membangun karakter di sana, namanya karakter building ya. Terus yang kedua itu ada namanya leadership development, itu yang baru aku jalani kemarin. Dimana di leadership development ini itu akan mempelajari banyak sekali pelatihan-pelatihan seperti public speaking, kemudian juga great leadership. Great leadership ini adalah ketekunan dalam memimpin. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya motivation gitu. Jadi kita tuh belajar untuk memotivasi orang lain. Dan kemudian yang keempat itu ada namanya critical thinking. Nah, itu adalah kemampuan menulis yang kritis gitu ya. Nah, di leadership development yang udah aku rasain kemarin itu aku merasa 4 pelatihan soft skill. Nah, kemudian selanjutnya itu ada namanya nation building. Nah, tadi aku udah bilang tuh kalau Jarum sendiri sebenarnya fokus sama pengembangan Indonesia ke depannya. Dan di nation building ini kita banyak belajar atau kita akan mengetahui budaya-budaya di Indonesia. Gunanya apa? Selain teman-teman Beaswan nantinya itu akan lebih mencintai Indonesia lebih dalam lagi. Di sini juga kita berharap teman-teman Beaswan dari latar belakang manapun ya, mungkin Neta asalnya dari Semarang, kemudian Vito dari Solo, kemudian teman-teman lain dari seluruh Indonesia, kemudian banyak juga ya, misalnya Neta Vito dari KMA akuntansi, berarti teman-teman akan bertemu dari teman-teman dari fisika, dari sastra dan sebagainya. Kita berkumpul dan kita punya satu visi yang sama, yaitu untuk kemajuan Indonesia. Maka selain kita di nation building ini belajar tentang budaya Indonesia, menanamkan kecintaan pada Indonesia, di nation building kita juga belajar untuk bersama-sama. Nggak peduli nih, aku nggak peduli Neta berasal dari mana, aku nggak peduli Vito jurusan mana, kita bersama-sama pengen bangun Indonesia. Nah, selain dari 3 tadi, di setiap daerah itu punya yang namanya kepengurusan. Dan di kepengurusan sendiri, nanti teman-teman itu akan
membentuk kegiatan sendiri-sendiri. Misalnya kalau untuk Best One Semarang kita punya yang namanya webinar ya, atau ini ya, pelatihan tentang apa saja setiap bulannya. Terus nanti kita juga fokus kepada sosial, misalnya banyak nih daerah-daerah yang sebenarnya butuh perhatian, dan kita sebagai penerima beasiswa, sebagai bentuk rasa syukur kita bisa membantu sosial, kita bisa bergerak di bidang sosial di sana. Nah, di Jarum sendiri juga banyak banget, selain pelatihan tadi, juga banyak banget perlombaan. Selain tadi teman-teman udah berlatih nih ya, gimana nih caranya berpikir kritis, gimana nih caranya menulis yang benar. Nanti teman-teman akan mengikuti writing competition, terus bisa juga ikut international exposure ya untuk teman-teman yang suka MUN. Terus teman-teman juga ada nih namanya community empowerment. Kalau misalnya di universitas mungkin teman-teman taunya PKM ya, tapi di community empowerment ini kita akan merumuskan atau merancang suatu kegiatan yang emang sangat-sangat bermanfaat, tapi pembiayaannya ini dari Jarum gitu. Jadi teman-teman nggak ragu lagi kayak, aduh ini bakal keterima nggak ya? Apalagi teman-teman yang mungkin suka PKM ya, suka bantu masyarakat, suka pengen bikin sesuatu yang baru nih di Indonesia. Teman-teman bisa nuangin di community empowerment ini gitu. Jadi emang sangat banyak banget sih kegiatan-kegiatan di Jarum, kegiatan-kegiatan yang membangun karakter, membangun pengetahuan teman-teman, dan juga kegiatan asik-asikan. Kita soalnya juga punya welcoming party, ternyata kita juga punya makrab dan lain-lain. Jadi yang pastinya selain teman-teman terupgrade secara kualitas, teman-teman juga punya relasi yang menyenangkan. Oke, wah banyak banget ya pelatihan-pelatihan yang kita dapatkan di Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, Kak Hervin kan dapat beasiswa ini di masa corona ini ya Kak. Nah, Kak Hervin bisa jelasin nih ke teman-teman bedanya apa sih Jarum Beasiswa Plus waktu dapat dilaksanakan secara offline maupun online akibat pandemi ini? Oke, nah jadi sebenarnya cukup sedih ya, karena teman-teman Best One 36 atau penerima Jarum Beasiswa Plus 2021 ini belum merasakan nih kegiatan offline. Nah, tapi Jarum Beasiswa Plus sendiri itu selalu memberikan atau selalu mengupayakan supaya teman-teman Jarum ini bisa merasakan nih manfaatnya. Jadi pelatihan-pelatihan tetap berjalan. Nah, seharusnya yang pertama terjadi itu karakter building nih teman-teman. Tapi untuk angkatanku sendiri itu ditunda sampai nanti kita benar-benar bisa offline. Kenapa? Karena karakter teman-teman itu baru terbangun ketika teman-teman punya relasi ya. Karakter kita tuh baru terbangun ketika aku bisa ngelihat Neta, bisa ngelihat Vito di tempat ini gitu. Nah, yang udah aku rasain itu leadership development. Aku tuh sebenarnya sedikit pesimis ya, kayak seperti apa sih aku bisa mendapatkan soft skill dalam kondisi yang virtual. Tapi ternyata bisa loh teman-teman. Jadi saat itu aku bergabung di dalam meeting virtual atau virtual meeting itu bersama sekitar 40-an Best One lainnya. Terus kita mendapatkan pelatihan, dan tahu nggak teman-teman, aku tuh mikir kayaknya aku tuh nanya nggak bisa deh di sini, atau aku kayaknya berpendapat nggak bisa di sini. Salah teman-teman, aku tetap bisa berpendapat dan nanya tuh selayaknya orang normal. Bahkan ketika virtual meeting via Zoom berlangsung, aku tuh angkat tangan dan kakak yang memberikan materi itu bisa ngeliat aku dan menunjuk, iya Ervin ingin berpendapat gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir, mungkin teman-teman banyak khawatir kan, wah kayaknya kalau misalnya online nggak menyenangkan nih. Sebenarnya sama menyenangkannya teman-teman. Karena untuk kegiatan-kegiatan yang emang sebenarnya berlangsung di luar provinsi, itu tetap diupayakan untuk bisa terjadi secara virtual, dan manfaatnya itu benar-benar sama terasanya. Dan untuk yang bisa berjalan offline, misalnya kemarin tuh ada welcome party, terus juga kita selalu ngumpul ya setiap bulannya. Jadi besoknya selalu ngumpul setiap bulannya di daerah masing-masing. Jadi teman-teman tuh masih bisa tetap kenal nih. Aku masih bisa punya teman dekat, mungkin teman-teman dari UNES atau teman-teman dari Universitas Dian Nusantara dan sebagainya. Aku masih bisa melihat teman-teman di sana. Nah, jadi untuk kegiatan virtual atau kegiatan di masa pandemi ini itu tetap berjalan untuk hal-hal yang emang bisa dilakukan secara online. Tapi untuk kegiatan-kegiatan offline itu dimundurin sampai nantinya kita emang bisa memadai ya untuk bisa dilaksanakan secara offline. Supaya teman-teman Jarum bukan hanya dapat benefit finansial, tapi teman-teman juga bisa terupgrade kualitasnya melalui pelatihan soft skill yang ada. Oke gitu. Nah, menurut Kak Hervin, benefit apa sih yang paling Kak Hervin rasakan ketika menjadi penerima beasiswa Jarum? Oke, nah benefit seperti apa nih? Tanpa menyebutkan beasiswa lainnya atau tanpa menyebutkan penerima beasiswa lainnya, aku pengen bilang nih, kalau Jarum Beasiswa Plus sendiri apa sih bedanya? Kenapa
kok aku sebangga ini ya jadi beasiswa Jarum. Itu yang pertama adalah aku pelatihan soft skill yang mungkin teman-teman lain tuh nggak dapat gitu. Jadi teman-teman lain itu nggak dapat loh pelatihan soft skill. Mungkin mereka mendapat bantuan finansial ya, alhamdulillah, puji Tuhan dapat bantuan finansial. Tapi mereka nggak tahu nih seharusnya penerima beasiswa yang benar tuh seperti apa sih sikapnya, atau penerima beasiswa itu seharusnya memiliki apa sih, harusnya bisa berpikir lebih kritis, harusnya memiliki public speaking yang lebih baik, harusnya bisa memanajemen konflik dengan lebih benar gitu kan. Nah, untuk Jarum Beasiswa sendiri semua itu kita pelajarin gitu, itu kita pelajarin. Bahkan ketika kita disambut, kita tuh diperkenalkan bagaimana seharusnya penerima Jarum Beasiswa itu bersikap. Ibaratnya mungkin dulu aku kalau misalnya main-main tuh aku nge-storyin semuanya di Instagram gitu kan, tulis Instagram. Nah, ketika aku udah jadi penerimanya, aku lebih hati-hati lagi karena bukan hanya aku yang menikmati postinganku, tapi juga teman-teman di luar sana menikmati gitu. Dan kemudian aku jadi lebih aware ya terhadap dengan isu-isu yang kurang baik, kurang benar. Dan di sana juga aku belajar bahwa aku tuh punya tanggung jawab gitu loh, bahwa sebagai orang-orang yang udah terpilih itu harusnya lebih aware gitu loh sama hal yang tidak baik, tidak benar, dan harusnya kita membenahi. Dan kemudian selain benefit-benefit ini ya, benefit-benefit yang substansial sifatnya tadi, benefit lainnya itu relasi. Dan aku tuh kemarin banyak ngobrol ya sama teman-teman aku yang penerima beasiswa mungkin di tempat lain gitu kan. Mungkin mereka kurang berkesempatan untuk bisa membangun relasi dengan teman-teman penerima lain gitu kan, atau mereka nggak punya kesempatan nih untuk ketemuan. Nah, di Jarum Beasiswa sendiri kita diwadahi untuk bisa bertemu setiap bulannya, di mana kita diizinkan atau diberi kesempatan atau dihimbau nih untuk bisa datang ke kantor Jarum setiap bulannya, datang ke kantor, terus kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, kita mungkin bisa berbagi, mungkin aku dari akuntansi aku bisa sharing nih isu-isu ekonomi itu seperti ini, mungkin teman-teman dari bidang FISIP bisa cerita politik kita tuh lagi dalam kondisi ini. Jadi itu juga terbangun. Dan kemudian yang terakhir juga di Jarum Beasiswa sendiri, nanti ketika teman-teman udah jadi penerima, teman-teman tuh mungkin sekarang lagi registrasi ya, lagi tahap registrasi ya. Teman-teman tuh kan lagi login terus bikin password. Nanti kalau teman-teman udah jadi penerima, teman-teman bisa memanfaatkan website itu. Jadi teman-teman nanti tinggal masukin tuh akun teman-teman, terus teman-teman bisa berinteraksi sama penerima Jarum lain. Terus teman-teman juga dapat informasi-informasi di sana, mungkin seperti lomba, perekrutan, itu teman-teman dapat di sana. Jadi mungkin itu sih benefit-benefit yang aku lihat teman-teman beasiswa lain itu belum dapat. Nah, di Jarum sendiri kita dapat itu, dan itu yang bisa kita manfaatin gitu. Wah, banyak banget nih benefit yang dapat kalau kita menjadi bagian dari Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, makanya buat teman-teman sekarang karena sedang masa registrasi, yuk semangat supaya dapat menjadi bagian dari penerima Jarum Beasiswa Plus ini. Nah, mungkin untuk menjadi penutup pertanyaan kita pada kesempatan kali ini, yakni pesan-pesan yang dapat Kak Ervin berikan nih kepada teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa. Oke, nah jadi pesanku untuk teman-teman semua ya yang lagi berjuang nih untuk dapetin beasiswa, baik Jarum Beasiswa Plus atau beasiswa manapun, yang pertama teman-teman jangan pernah takut ya untuk bisa mendaftar di semua beasiswa. Jangan karena aduh ini persyaratannya sulit, atau wah ini kok persyaratannya gini-gini aja, jangan pernah takut. Karena kalau misalnya teman-teman nih gagal di satu beasiswa, itu akan menjadi pelajaran untuk teman-teman mendaftar di beasiswa lainnya. Terus kemudian yang selanjutnya, teman-teman jujur sama diri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa, wah beasiswa ini tuh nggak aku banget nih, ya udah teman-teman jangan dilanjutin, jangan ikut-ikutan sama teman-teman yang lainnya. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman jadi diri sendiri. Kalau teman-teman nih merasa, aduh kayaknya aku tuh nggak Indonesia banget, atau banyak banget kan beasiswa yang mungkin dampaknya tuh ke bahasa Inggris gitu kan. Kalau teman-teman merasa teman-teman harus membohongi diri teman-teman ya untuk bisa join ke situ, lebih baik teman-teman nggak usah join. Kemudian selanjutnya teman-teman usahain untuk bisa aktif di berbagai kegiatan. Jadi kalau menjadi aktif itu nggak ada ruginya loh teman-teman. Selain teman-teman itu berkembang, kadang tuh keaktifan teman-teman tuh jadi persyaratan untuk teman-teman bisa bergabung di banyak kesempatan. Dan kemudian yang terakhir, teman-teman itu selalu berdoa dan bersyukur ya, nothing tulus teman-teman. Jangan merasa wah aku harus masuk nih, karena jujur kalau aku merasa beasiswa itu adalah rezeki teman-teman. Jadi ibaratnya rezeki itu kan nggak pernah salah ya, nggak pernah ada di tangan yang salah gitu. Jadi kalau memang beasiswa ini adalah rezeki teman-teman
pasti dapat gitu. Jadi teman-teman nanti tulus, kalau memang teman-teman nantinya bisa berhasil lanjut ke tahap selanjutnya, alhamdulillah puji Tuhan, teman-teman harus mensyukuri dan dan jangan pernah takut untuk berbagi sharing kepada adik-adik teman-teman atau teman-teman yang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman itu gagal, teman-teman tuh jangan langsung patah semangat dan takut untuk coba beasiswa lain. Teman-teman tuh harus bisa semangat, coba beasiswa lain. Dan yang paling penting, teman-teman itu harus selalu siap, sedia untuk setiap kondisi. Karena teman-teman pejuang beasiswa, teman-teman pastinya nggak pernah takut dong untuk setiap kondisi. Nah mungkin itu aja sih dari aku Neta. Semangat tuh teman-teman pejuang beasiswa, semangat juga untuk teman-teman yang sekarang lagi ngedaftar di Jarum Beasiswa Plus. Yang penting teman-teman semangat dan juga jangan lupa untuk berdoa dan mengucap syukur. Itu aja sih dari aku, terima kasih Neta dan gitu. Nah, terima kasih nih untuk Kak Ervin atas pesan-pesan yang disampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Ervin telah meluangkan waktunya untuk Sekolah Stop kita kali ini. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang telah menyaksikan Sekolah Stop dari awal sampai akhir. Semoga kiranya apa yang disampaikan oleh Kak Ervin dapat bermanfaat untuk sekarang dan kedepannya nanti. Semangat para pejuang beasiswa. Saya Arneta. Dan saya Vito. Kami pamit undur diri. Nah, biar lebih semangat, gimana kalau kita jargon dulu? Boleh. Nah, gimana kalau Kak Ervin yang pimpin? Oke, sip. So, kita bakal jargon ya teman-teman ya. Teman-teman yang ada di rumah, teman-teman yang nonton video juga ikutan jargon ya. Kita jargon. Akuntansi Satu keluarga.